Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus Jamaah Muawanah, Bapak Penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus Sarai Dusun Tandek, Lombok Tengah, lengkapnya hadirinul hadirat, majelis ilmu, majelis zikir, rahimakumullah. Mari kembali kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang kita hajatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa akhraja Ahmad bi sanadin jayyidin wa Tabrani wa Ibnu Hibban fi sahihi annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara as-salata, beliau menuturkan atau mengingat salat, yauman, pada satu hari, faqala, maka beliau bersabda, man hafaza 'alaiha, barang siapa yang memelihara terhadap salat. Sabda baginda Rasulullah, seisa jaga sembahyang, menjaga waktunya, menjaga untuk terus menunaikannya, kanat lahu nuran, maka salat itu adalah baginya menjadi cahaya. Nabi kena salat menjadi cahaya, menjadi penuntun. Ibarat bapak seandainya terlalu tamai jok bangkat petang, butuh senter niki kita taruh di posisi depan supaya kita tahu, oh ini jalur, ini lapan, ini bangkat ndak sateri. Maka cahaya niki menuntun kita. Maka orang yang memelihara solat, maka solat itu menjadi cahaya, artinya menjaga dia dari keburukan-keburukan. Maka orang yang solat dengan baik sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah, sejatinya pasti dia akan menjadi orang yang baik. Wa burhanan, saya pelihara solat, maka solat itu akan menjadi bukti bahwa orang yang menjaga solat niki adalah yang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda bahwa dia menjalankan ketaatan kepada Allah. Tanda ni dalam hati niki ara iman kepada Allah. Wa najatan yaumal qiyamati, dan solat itu menjadi penyelamat lema ele jaluk ya.
bahkan di dalam kubur solat yang kita laksanakan ini menjadi penyelamat kita, apalagi lemak jeluk kiamat ya. Wa man lam yuhafiz, sebalik, barang siapa yang tidak memelihara alaiha atas solatnya ya, lam yakul lahu nurun, maka tentu baginya tidak mendapatkan cahaya. Biarkan mau cahaya sembayang dek wah ya, dan wah jaga sembayang, maka tidak ada cahaya. Lamun wah diara cahaya, maka tidak ada yang menuntunnya. Semakin lama akan tersesat, semakin lama tentu dia akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala burhanun wala najatun, dan juga ia tidak mendapatkan bukti petunjuk ya, dan tidak selamat tentu oleh jeluk ya kiamat. Wa kana yaumal qiyamah, dan adalah nanti orang-orang yang tidak menjaga salatnya pada hari kiamat ma'a Qaruna, mereka itu bersama Qarun, wa Fir'auna, bersama Fir'aun, wa Haman, dan bersama Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Jadi 4 orang niki menjadi bukti sejarah bahwa mereka niki adalah penghuni api neraka lantaran keburukan, kejahatan, kezoliman ketika mereka hidup di bawah dunia. Nah, orang yang tidak menjaga salatnya lemak jelo kiamat jan tergabung tepedai terkumpulan kance dengan empat ya. Sisa solat berarti terkumpulan bersama baginda Rasulullah SAW. Sebaliknya seandainya sembahyang maka dikumpulkan bersama Qarun ya, yang disebut dalam Al-Quran bahwa orang-orang sabaru niki adalah penjahat ya. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, wa innama husyira ma'a haula'i, hanya saja dikumpulkan ya, bersama mereka itu li'annahu, karena bahwasanya inistaghala anis shalah bimalihi asbaha Qaruna, jika ada orang yang disibukkan ya, dengan harta benda sampai tinggalan sembahyang asbaha Qaruna, maka ia diserupakan dengan Qarun okay. Nah, Qarun niki hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam okay. Nah, Qarun salah satu orang yang sangat kaya, saking kayanya tetapi memiliki sifat sombong. Ketika keluar dari istana, wajib ia membawa 10 pengawal khusus, sekedar membawa kunci berangkas harta benda dengan tujuan untuk memamerkan, menyombongkan ya. Kunci harta benda doang untuk opong si 10 dengar, apalagi isi pekakas atau harta benda. Nah, nikilah Qarun. Sehingga orang yang disibukkan dengan harta benda sampai tinggalan sembahyang, ia kancen terkumpulan diserupakan dengan Qarun. Fayuhsyaru ma'ahu ya, maka ia dikumpulkan bersama Qarun, diserupakan dengan Qarun dan dikumpulkan bersama Qarun ya. Au bimulkihi, atau ya, dengan sebab kekuasaannya, bun sampai ninggalan sembahyang karena sebab kekuasaan, kerajaan ya. Sibuk oleh urusan kekuasaan ya. Sampai ninggalan sembahyang, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sembahyang, apapun jabatan, apapun pegawaian, lamun wah datang waktu sembahyang ya. Maka ketika ada orang yang sibuk dengan urusannya, kekuasaannya sampai meninggalkan sembahyang, asbaha Fir'auna
ya, ia serupa akan Fir'aun lah. Fir'aun kajian keserupaan ya. Fir'aun niki salah satu raja yang ingkar, yang zalim, raja yang menganggap dirinya Tuhan, sampai menganggap dirinya Tuhan. Lalu Fir'aun niki mengumpulkan tentara. Nane kebuktian munin Fir'aun bahwa saya ini adalah Tuhan kalian. Bun kowe dua prajurit saksekek mati, saksekek ndik mati. Saya inginkan ini mati, saya bunuh mati. Ini penangan hidup sesuai kemilik. Aku sendiri jadi itu Tuhan. Nah, saking zalimnya Fir'aun, seanden dalam sebuah kisah arak prajurit potongan bulu doang dan kanggo model. Dan apa suruh prajurit niki lo begonting demakan pedang pun peleng belum. Saking kejam searan Fir'aun. Tapi meskipun berkuasa kuat, kekuasaannya menyebar di negara Mesir, tetapi ternyata mati tenggelam, mati si dintongono. Nikilah Fir'aun. Maka orang yang tidak sholat sebab tinggalan sholat karena sibuk dengan kekuasaan, maka ia serupa dengan Fir'aun. Fayuhsyaru ma'hu, dan nanti dikumpulkan bersama Fir'aun. Au biwizaratihi, atau dengan jabatannya, istilahnya membantu. Jarin nepiaran wizarah niki mun tartian makin niki menteri, pembantu dari raja. Asbaha Haman, serupa orang itu yang meninggalkan sholat dengan sebab ngekor lah barak nikah. Raja ndek sembayang aya milu, pemimpin ndek sembayang aya milu. Maka orang-orang niki, pejabat-pejabat niki, diserupakan dengan Haman. Jarin Haman niki apa istilah menteri Fir'aun. Pokok nepi pun otak kejahatan Fir'aun ni tukang pikir, ya tukang rang istilah Haman ni. Sampai Fir'aun ini mau menyentuh, ingin berjumpa dengan Tuhan di langit, bensuruh nepiaran Haman niki mengusulkan supaya membuat gedung adin tayak bun sentuh langit. Ambirun bentuk kejahatan-kejahatan aye ni otak Haman ni. Maka siapa yang tidak sholat dengan alasan sibuk menjadi pembantu ngurus orang yang tidak sholat, maka dia diserupakan dengan Haman. Fayuhsyaru ma'hu, maka dia pun juga nanti dikumpulkan pada hari kiamat bersama Haman ini. Au bitijaratihi, niki yang kebanyakan. Atau tidak melakukan sholat karena sebab sibuk berdagang, sibuk bermuamalah, sibuk urusan-urusan keduniaan. Asbaha Ubayyah ibn Khalaf, maka ia diserupakan dengan Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Tajira kufari Makkah, yakni pedagang kafir yang ada di kota Makkah. Fayuhsyaru ma'hum, maka nanti orang yang lalai sholat dengan sebab sibuk berdagang, maka dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Jadi Ubay bin Khalaf niki dia terbunuh di tangan baginda Rasulullah SAW. Sampai nyata-nyata Ubay bin Khalaf berkata, wahai Rasul, bintan pokok nak mati, saya punya kuda, nah lemak kuda ni jak ketunggang si kejap mati.
pokok termasuk orang yang mengeluarkan harta benda nembe entan aden Islam hancur nembe entan aden bau mati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laya kancen jak tergabung dengan seninggalan sembahyang dengan sebab sibuk dengan urusan perdagangan. Nikilah kelompok-kelompok orang yang meninggalkan sembahyang dengan sebab pertama dengan sebab sibuk dengan urusan harta benda diserupakan dengan korun dan dikumpulkan bersama korun. Sibuk dengan urusan kerajaan, kekuasaannya diserupakan dengan Fir'aun dan dikumpulkan bersama Fir'aun. Sibuk dengan jabatannya, dikumpulkan diserupakan dengan Haman. Dan yang keempat, sibuk dengan sebab berdagang, maka ia diserupakan dengan Ubay bin Khalaf, yakni seorang tokoh kafir, yakni yang ada di kota Mekah yang memang sangat membenci baginda Rasulullah SAW. Wal Bazzaru an Sa'id bin Ubay bin Abi Waqqas qala sa'altu an-nabiy sallallahu aku bertanya kepada Nabi SAW an qaulillahi azza wa jalla tentang firman Allah alladzina hum an salatihim sahun. Niki firman Allah alladzina hum an salatihim sahun. Qala beliau menjawab alladzina yuakhiruna sholata. Nabi menjawab orang-orang yang disebut dalam ayat itu, yang masuk dalam neraka wail, masuk dalam neraka karena mereka lalih dalam solat. Nepi makna lalih dalam solat niki yakni orang-orang yang mengakhirkan solat an waktiha dari waktunya. Barasa sampun terbahas, saktama jog dalam neraka disebabkan sahun lalih, arti lalih niki mengakhirkan waktu sembahyang. Zuhur lolos sampai asar, asar lolos sampai maghrib dek gawe asar, lolos, maka nikilah yang disebut sahun lalih. Atau sembahyang lagu akhir waktu, apa lagi dek sembahyang malik. Wa Abu Ya'la bisanadin hasan an Mas'ab bin Sa'din qala qultu aku kata li abi kepada bapakku. Jadi Abu Ya'la berkata li abi kepada bapakku, ya abatahu wahai ayahku, wahai bapakku, ara'aita qaulahu ta'ala, apakah kau perhatikan firman Allah Ta'ala allazina hum an salatihim sahun. Ayyuna la yashu, mana kami yang tidak yashu lupa. Ayyuna la yuhaddisu nafsahu, dan mana yang tidak yuhaddis, yakni yang bicara nafsahu akan hatinya. Artin apakah yang termasuk lalai itu ndek tenang sembahyang, ndek terhusuk sembahyang, awak nikah, atau lupa segala macam nyikat sembahyang. Apa jawab bapaknya? Qala laisa zaka, bukan itu maksud daripada sahun. Innama huwa idaatul waqti, bahwa makna dari lalai sembahyang itu adalah idaatul waktu, menyia-nyiakan waktu, ngempahan, azan terus datang waktu anaru tutup, ayo bun gopoh, niki menyia-nyiakan waktu. Lamun tajak sembahyang dengan benar-benar sembahyang khusyuk luar biasa, sengkeh, sekelas sahabat doang luar biasa dalam hal sembahyang niki lagu tetap berusaha terberaja hadir sembahyang khusyuk. Wal wailu syiddatul azab, dan wail yang disebut di dalam awal ayat wa wailul lil musallin,
maka neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Siapa? Salah satunya tadi orang-orang yang sahun, yang mengakhirkan waktu sembahyang. Nah, wal wail, neraka yang disiapkan oleh Allah kepada mereka niki syiddatul azab, yakni sangat berat azabnya. Wakila, dan dikatakan wadin fi jahannam. Wail ini salah satu nama lembah elek dalam api neraka. Lau suyirat, jikalau diletakkan fihi, di dalam lembah itu, jibalud dunia, gunung dunia. Ada gunung tanda gunung Sasak. Tertolok gunung Sasak di atas lembah bernama Wail ini. Apa yang terjadi? Lazabat, meleleh gunung itu, min syiddati harrihi, dengan amat kencang, amat berat panasnya, amat sangat panasnya. Saking panas api searah elek lembah Jahannam yang bernama Wail, yang disiapkan khusus bagi orang yang melalaikan sembahyang, mengakhirkan waktu sembahyang. Gunung dang meleleh saking panas, apalagi manusia. Bahwa maskanu man yatahawanu bisalah, maka lembah bernama Wail ini adalah tempat bagi orang yang menyepelekan, meremehkan solat, ngeremehan. Padahal solat niki cara waktu untuk kita berjumpa dengan Allah, waktu untuk kita berdoa kepada Allah, bermunajah kepada Allah. Pengampunan dosa ada di waktu sembahyang. Buta empahan, padahal luar biasa, berharga, bernilai, bermanfaat sembahyang ni. Mbet tingkatan kebaikan, mbet ampuni dosa sebab sembahyang. Doa-doa ia tak berdoa pas sembahyang terkabulan. Bu iya remehan, empahan, bu tertinggalan, bu sampai akhiran waktu. Maka disiapkan wadin, lembah yang disebut dengan Wail, yakni neraka Wail. Wa yuakhiruha an waqtiha, dan disiapkan neraka Wail itu bagi orang yang mengakhirkan dari waktunya, dari waktu sholat, mengakhirkan sholat dari waktunya. Illa ayatuba ilallahi ta'ala, kecuali harap pengecualian, ayatuba ilallah, bahwa ia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa yandama ala ma farrata, dan ia menyesal atas apa yang telah ia lalaikan. Lalai gawe sembahyang, nyesel, taubat, maka borong tama jauh dalam neraka Wail, meskipun sebelumnya pernah melalaikan sembahyang. Lagu taubat, dia tak lebih taubat ni. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah menyampaikan, at-taib minaz-zambi kaman la zambalah. Orang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Wa Ibnu Hibban fi sahihi, man fatathu salatun, barang siapa yang terputus salatun, akan orang itu salatun, yakni salat, arak sopok dengan lolos sembahyang, artinya tidak dia lakukan sembahyang. Faka'an nama, maka seakan-akan ia, atau ia seolah-olah wutiro ahlahu wa malahu, kehilangan keluarganya dan hartanya. Jarin arak dengan dek sembahyang, seolah-olah dia kehilangan keluarga dan kehilangan harta benda. Keluarga tentu suatu yang sangat kita cintai, harta benda tentu kita inginkan. Nah, bu ndek sembahyang satu solat, maka seakan-akan harta benda atau keluarga ditelan.
lagu ndek tuah hindang lolos sembayang ndek tuah hindang. Maka malik sembayang kedua lolos, sembayang ketelu lolos, sekik sembayang doang ndek tegawe, seolah-olah kita kehilangan keluarga dan harta benda. Bun ndek tersedih malik. Lemun harta sak tentu telah sedih, keluarga sak tebelin temati si keluarga sedih luar biasa. Lagu pas ndek sembayang nah ndek entat sedih ya. Padahal tersebut dalam hadis niki bahwa saya sak ninggalan sembahyang seperti hal orang yang kehilangan keluarga dan harta benda. Wal hakim bisanadin fihi ya. Dan hakim dengan sanad fihi di dalamnya man ukhtulifa ya, fi tausikihi, orang yang berselisih ya, fi tausikihi di dalam keadilannya. Jadi sanad yang meriwayatkan hadis niki masih ada perselisihan ya, diperselisihkan sanadnya ini tentang tausiknya, keadilan rawinya, sanadnya. Wal aksaru ala adamihi, dan yang lebih banyak lagi ala adamihi, ketidakpercayaan ya. Man jama'a baina salataini, barang siapa yang menggabung antara dua salat, min ghairi uzrin, tanpa uzur, faqad ata baban min abwabil kabair, maka sungguhnya dia datang baban akan satu pintu min abwabil kabair, dari pintu-pintu dosa-dosa besar. Arak dengan sak sembayang zuhur kance sembayang asar digabung, bukan karena uzur. Lemun uzur misal lalun musafir nggih, ndek nemu sembayang zuhur di waktunya, bareh baik li asar jamak tak takhir. Niki zuhur ndek negawe lolos, bun gabung kance asar kodok lagu ndek nara uzur, tetap ndek ketidaman, ndek lupa lolos bun sembayang zuhur ile waktu asar, atau maghrib sembayang ile waktu isya, bun dia ara uzur okay. Maka dia seolah-olah datang ke pintu, salah satu pintu dari pintu-pintu dosa-dosa berbalik okay. Alamun wah mulai gabung sembayang dua solat yang tidak ada uzur, maka akan datang dosa-dosa besar berikutnya okay. Wa syaikhani wal arba'ah alladzi tafutuhu salatul asr. Dua syaikhan, dua syekh, saya kenal Bukhari, Muslim, wal arba'ah, dan imam yang empat, alladzi tafutuhu salatul asri, yakni orang yang luput atau tidak dia jalankan salat asar, ka'annama wutira ahlahu wa malahu, seperti ia kehilangan keluarga dan harta benda. Niki si penting saran sembahyang asar. Zada Ibnu Huzaimah fi sahihi, qala Malikun, berkata Malik, tafsiruhu ya, mentafsirkannya, zihabul wakti, yakni hilangnya waktu ya. Ajarin arak dengan sak lolos sembayang asar lebih sampai lebih dia mau gawe, maka seolah-olah dia kehilangan keluarga dan harta benda. Wan Nasa'i ya, manis salatun man fatathu faka'annama wutira ahlahu wa malahu, yakni al-asr. Mirip-mirip gitu. Wa Muslimun wan Nasa'i anna hadhihi salat, bahwasanya salat ini yakni al-asr ya, uridat ala man kana qablakum, telah ditawarkan atas orang sebelum kalian, fadayyauha, maka mereka melalaikan salat asar ya. Paman hafadha, maka siapa yang menjaga minkum dari kalian, di antara kalian, al yauma, hari ini, alaiha, atas salat asar, kana lahu ajruhu, adalah baginya ajruhu, yakni
pahala untuknya marrataini 2 kali lipat. Jadi lewah tetawari solat asar orang-orang sebelum kalian lagu berpaling ia sia-sia. Maka siapa yang menjaga solat asar maka dia diberikan ganjaran 2 kali lipat. Wala solata ba'daha, dan tidak ada solat sesudahnya, hatta yatlu asyahidu ay an-najmu, sehingga terbit asyahid ay an-najmu, bintang, sampai malam. Tidak ada solat setelah solat asar. Wa Ahmad wal Bukhari wan Nasa'i man taraka salatal asri, barang siapa yang meninggalkan solat asar, faqad habita amalahu, maka sungguh menghapus amalahu, akan amalnya. Niki tok penting sembahyang asar. Saat ninggalan sembahyang asar, maka dengan sebab ninggalan sembahyang asar niki membuat terhapus amal-amal. Berun amal sak solah terhapus gara-gara ninggalan sembahyang asar. Wa Ahmad bi isnadin sahih wa Ibnu Abi Syaibah man taraka salatal asri muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, hatta tafutahu, sehingga luput atau ia tak melakukan salat asar, faqad habita amalu, maka sungguh menghapus amalnya. Wa Ibnu Abi Syaibah mursalan man tarakal asra hatta tagibas syams, barang siapa yang meninggalkan asar sehingga matahari terbenam, ndek gawe asar buaruan maghrib. Niki sak luwih pegawean niki sampai lolos asar maghrib kelelahan min ghairi uzrin, tanpa ada uzur, faqad habita amalahu, faqad habita amaluhu, sungguh terhapus amalnya. Niki kesimpulan sak pertama ancaman tersebut dalam hadis-hadis niki tentang orang yang meninggalkan sembahyang. Sampun terbahas sak ninggalan sembahyang antame neraka macam run siksaan-siksaan. Ia dalam hadis sak baru baca niki tergantung Nabi ara sebab pun sampai ninggalan sembahyang. Lemun sebab karena harta, berarti tepadean barak korun bedan dikumpulkan bersama korun. Lemun sebab ninggalan sembahyang karena kekuasaan barak Fir'aun, jadi tergantung Nabi sebab dan dikumpulkan bersama orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang niki jelas tempatnya ialah dalam api neraka. Oleh karena niki Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan asbab majelis ilmu, majelis zikir niki kaitan dengan ibadah paling utama yakni salat niki, mudah-mudahan tetap terperbaiki tingkatan kesempurnaan, terutama secara ilmu, baik ilmu fikihnya, syariatnya, atau ilmu hakikatnya, adin zahir batin sembahyang, sehingga sempurna terterima isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alamat sambung wa Tabrani wa Ahmad. Jadi hadis niki mirip-mirip, terulang-ulang dengan riwayat yang berbeda-beda. Sebelum mulai berzikir para biasa, tunas surah Al-Fatihah kita hadiahkan kepada guru kita dan ummina, dan umumnya kepada ina amat keluarga yang mendahului meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kuburnya taman dari taman-taman surga, dan kepada jamaah tiang yang berimpak, bersedekah umumnya, jamaah hal, dan khusus kepada jamaah tiang sara ile dusun Tandek niki. Luar biasa niki bentuk kerjasama, pengurus cabang, tokoh searah ile driki,
sampai terkumpul 17 juta. Niki luar biasa ya. Oleh karena niki tentu mudah-mudahan dengan asbab infak, sedekah baik berupa tenaga, harta benda, pikiran, bantuan segala macam, sehingga terwujud kegiatan niki, acara niki, insyaallah mudah-mudahan menjadi amal soleh, amal jariah yang akan menyelamatkan nanti di yaumil kiamah ya. Dan kita doakan mudah-mudahan gobuk niki Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan dan dipermudah rezeki sisi Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.